Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sama-sama buka perkuliahan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan kali ini masih berkaitan dengan aljabar ya, konsep aljabar, fungsi aljabar. Ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permintaan ya, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Juga kita sudah membahas tentang materi sebelumnya lagi itu tentang biaya pendapatan dan keuntungan. Nah, kali ini kita akan bahas aplikasi lainnya dari bentuk aljabar, yaitu pada konsumsi tabungan pendapatan. Oke. Mungkin ini juga satu materi ya, satu teori yang sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah ekonomi ya. Kali ini kita akan bahas dalam konteks matematikanya, bagaimana perhitungannya, yaitu menjelaskan hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Ya. Jadi secara makroekonomi, pendapatan itu umumnya dialokasikan menjadi dua bagian gitu ya. Yang pertama untuk konsumsi dan untuk ditabung. Ya, sebagaimana kalau kita punya uang ya, uang jajan gitu ya, maka sebagiannya akan kita gunakan untuk berbelanja gitu ya, dan sisanya bagian lainnya kita akan tabung gitu. Maka begitu pula dalam perspektif makroekonomi ya, ekonomi negara ya, pendapatan negara itu akan digunakan yang pertama untuk belanja konsumtif ya, pengeluaran, dan yang berikutnya adalah untuk ditabung. Sehingga dalam bentuk matematis gitu ya, jika pendapatan itu Y, konsumsi itu C, dan tabungan itu S, itu bisa dituliskan menjadi Y sama dengan C tambah S. Jadi pendapatan itu adalah penjumlahan dari konsumsi dan tabungan. Tuh. Oke, ini konsep yang pertama, Y sama dengan C tambah S. Kemudian masing-masing C maupun S tadi ya, masing-masing konsumsi maupun tabungan itu memiliki persamaannya sendiri gitu ya. Yang pertama konsumsi. Konsumsi itu memiliki persamaan C sama dengan C0 tambah C kecil ya, Y. Ya. C0 itu adalah pengeluaran konsumtif jika pendapatan 0. Tuh. Jadi ya secara logika ya, ada atau tidak ada uang, kita pasti akan memerlukan sesuatu ya yang sifatnya konsumtif. Sederhananya makan gitu ya. Ada tidak ada uang, kita perlu makan gitu ya. Ya meskipun mungkin kalau kita nggak punya uang ya kita mungkin nanti jadinya berhutang begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi mau tidak mau, dia pasti ada pengeluaran konsumtif bahkan ketika pendapatan kita itu dalam keadaan 0. Ini itu dituliskan dalam bentuk lambang C0. Kemudian C kecil ya. C kecil itu adalah sebuah koefisien, suatu angka yang menunjukkan kecenderungan mengonsumsi masyarakat atau MPC ya, kalau mungkin sudah pernah dengar istilah MPC, marginal propensity to consume ya, kecenderungan konsumtifnya, yang itu kemudian berupa koefisien ya, berupa angka dari 0 sampai 1, antara 0 sampai 1 ya, jadi 0, sekian. Nah itu koefisien MPC-nya. Oke, jadi konsumsi itu berlaku persamaan C sama dengan C0 tambah C kecil Y. Y tadi apa? Pendapatan. Begitu pula tabungan, maka tabungan juga memiliki persamaan tabungannya gitu ya, di mana S sama dengan S0 tambah S kecil Y. Kalau tadi C0 adalah besarnya konsumsi ya ketika pendapatan 0, maka S0 pun adalah besarnya tabungan jika pendapatan 0 gitu ya. Dan S kecil gitu ya, itu adalah koefisien menabung masyarakat atau marginal propensity to saving. Sama dengan C tadi, nilai S pun antara 0 sampai 1.
di mana nanti penjumlahan antara S kecil dan C kecil itu adalah sama dengan 1. Nah, ini beberapa persamaan konsep yang mesti difahami ya, diingat, karena nanti akan sangat berguna ketika menyelesaikan soal. Oke. Ini contoh soal yang pertama yang akan kita bahas gitu ya, yaitu apabila suatu masyarakat negara pola konsumsinya mengikuti persamaan C sama dengan 40 tambah 0,75 Y. Yaitu ya C sama dengan 40 tambah 0,75 Y. Pertanyaannya adalah bagaimana fungsi tabungannya? Yang pertama. Yang kedua, dan berapa besar konsumsi jika tabungan sebesar 20? Oke. Nah, dari informasi ini dan berdasarkan konsep yang tadi sudah kita dapatkan, kita akan coba menyelesaikan soal tadi ya. Oke, yang pertama, diketahui persamaannya adalah C sama dengan 40 tambah 0,75 Y. Kita tahu ini adalah C0 dan ini adalah C kecilnya. Itu ya, sebagaimana persamaan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Begitu. Kemudian kita diminta menentukan, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana fungsi tabungannya. Oke, sehingga kita merujuk ke bentuk umumnya tadi Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan, nah persamaan C ini kita substitusikan ke sini, sehingga menjadi 40 tambah 0,75 Y tambah S. Tuh. Sehingga nilai ini ya kita pindah ke ruas kiri menjadi Y dikurang 0,75 Y dikurang 40 sama dengan S. Negatif 40 Y dikurang 0,75 Y. Y di sini berarti bermakna dia ada satunya di sini ya. Itu karena dia satu makanya nggak ditulis. Artinya apa? 1 dikurang 0,75. Hasilnya adalah 0,25. Jadi 0,25 Y sama dengan. Oke, inilah persamaan tabungannya atau fungsi tabungannya, yaitu S sama dengan negatif 40 tambah 0,25 Y. Di mana negatif 40-nya itu adalah S0 ya, dan 0,25 adalah S kecil. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapakah besar konsumsi jika tabungan sebesar 20? Jadi diketahui S-nya 20. Maka kita masukkan ke persamaan ini, yaitu negatif 40 tambah 0,25 Y sama dengan 20. Gitu ya. Sehingga 0,25 Y sama dengan 20 tambah 40. 0,25 ini itu sama dengan seperempat ya. Seperempat Y. Ini sama dengan 60. Ini sama dengan Y per 4 ya. Seperempatnya sama dengan Y per 4 sama dengan 60. Sehingga Y sama dengan 60 kali 4. Sama dengan 240. Kita dapat Y-nya. Kita punya S sama dengan 20 dan Y sama dengan 240. Maka kembalikan ke persamaan yang ini, yaitu Y sama dengan C tambah S. Y-nya 240. C yang ditanya ya tadi, berapa besar konsumsi, S-nya 20. Sehingga C-nya adalah 240 kurang 20 sama dengan 220. Tuh. Oke,
Jadi ini ya jawabannya. Yang pertama tadi fungsi tabungan negatif 40 tambah 0,25 Y. Kemudian besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20, maka kita masukkan S sama dengan 20 ke persamaan sehingga dapat nilai Y. Setelah dapat nilai Y, kita bisa menemukan nilai Y, yaitu sebesar 220. Nah, ini contoh soal ya, berkaitan dengan pendapatan, konsumsi, tabungan yang diselesaikan dengan menggunakan konsep aljabar. Oke. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke pendapatan. Oke. Nah, biasanya untuk persamaan konsumsi maupun persamaan tabungan itu menggunakan pendapatan bersih atau Y disposal. Di mana Y disposal itu adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi pajak dan sudah ditambahkan oleh transfer subsidi. Makanya di sini Y disposal itu mengikuti persamaan Y dikurang T besar ini pajak ya, tax, kemudian ditambah TR atau transfer subsidi. Nah, begitu cara kita menentukan nilai pendapatan bersih. Oke. Maka contoh soalnya seperti ini ya, suatu fungsi konsumsi masyarakat adalah C sama dengan 40 tambah 0,75 YD. Nah, di situ persamaannya menggunakan YD ya, Y disposal. Begitu. Kemudian jika pemerintah mendapatkan pajak 15 miliar dan transfer subsidinya 5 miliar, maka berapakah konsumsi nasional seandainya pendapatan nasionalnya sebesar 200? Yang ditanya pertama adalah konsumsi nasionalnya, lalu kemudian tabungan nasionalnya. Oke. Maka dengan konsep yang tadi ya, kita mencari YD dulu dengan cara mengurangkan dengan pajak dan menambahkan dengan transfer, baru kita masukkan ke persamaan. Oke, maka langkahnya tadi persamaannya adalah C sama dengan 40 tambah 0,75 YD. Kemudian informasi berikutnya, pajaknya 15 miliar, transfer subsidinya 5 miliar. Kemudian pendapatan nasionalnya, Y biasanya adalah 200 miliar. Oke, sehingga kalau kita mau mencari Y disposalnya adalah 200 ya, dikurang pajaknya 15, ditambah transfernya 5. Ya. Atau sama dengan 200 dikurang 10, 190. Ini YD-nya. Nah, nilai YD inilah kita masukkan ke persamaan konsumsinya. Yaitu C sama dengan 40 tambah 0,75, YD-nya 190. Gitu ya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita tinggal memasukkan nilainya ya. Jadi 0,75 dikali 190. Yaitu 142,5. Sehingga totalnya menjadi besar konsumsinya adalah 182,5. Itu. Ini besarnya konsumsi, yaitu 182,5. Lalu bagaimana dengan besar tabungannya? Itu pertanyaan keduanya kan.
maka kita kembalikan ke Y sama dengan C tambah S. Y-nya tadi 190. C yang ditanya ya. Mohon maaf. Y-nya 182,5. S-nya yang ditanya. Sehingga S sama dengan 190 dikurang 182,5. Tuh. Jadi 190 dikurang 182,5 yaitu 7,5. Tuh. Oke, nah ini contoh yang lain. Jika dia menggunakan Y disposal atau pendapatan bersih, maka kita harus menentukan pendapatan bersihnya dulu ya. Dengan cara mengurangkan dengan pajak dan menambahkan dengan transfer subsidi, diperoleh pendapatan bersihnya 190, lalu masukkan ke persamaan konsumsinya, diperoleh besar konsumsinya 182,5. Maka dengan begitu kita bisa menentukan besar tabungannya yaitu sebesar 7,5. Oke. Nah, ini contoh aplikasi aljabar ya dalam konteks pendapatan, tabungan, dan konsumsi. Itu. Oke, demikian mungkin untuk materi pertemuan kita kali ini. Sederhana ya, mudah-mudahan tidak ada kendala dalam memahaminya. Saya akhiri, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.